Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pemirsa Wisnu Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal muflis?" Tahukah engkau siapa golongan-golongan orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut, orang-orang yang celaka? Mendengar kalimatnya saja, kita tidak ingin sebagai golongan-golongan tersebut. Orang yang bangkrut, orang yang celaka, orang yang merugi. Mendengarnya saja, kita sudah tidak ingin menjadi golongan tersebut. Rasulullah memberikan hadis ini kepada sahabatnya, bertanya kepada sahabatnya. Lalu para sahabat pun menjawab, al-muflis fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang merugi, wahai Rasulullah, mereka yang tidak mempunyai dirham dan tidak mempunyai harta benda. Memang, sekilas orang-orang yang tidak memiliki harta benda ataupun uang, maka hidupnya akan seakan-akan merasa tak berdaya, akan mudah untuk disepelekan. Bicaranya pun ataupun di kalangan masyarakat akan mudah disepelekan. Namun yang dimaksud oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukan seperti itu. Diteruskan atau dijawab oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, innal muflis min ummati. Sesungguhnya orang yang merugi dari umatku, dari umat Rasulullah, bukan umat-umat yang lainnya. Terus hadis ini ditujukan kepada umat Rasulullah. Ya'ti yaumal qiyamah bisolati wasyamin wazakatin. Yaitu orang-orang yang merugi adalah datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat membawa salatnya, membawa amal puasanya, dan membawa amal zakatnya. Wa ya'ti qad syatama hada wa qadhafa hada wa akala mala hada wa safaka dhama hada wa duraba hada. Begitu pula membawa amal keburukan-keburukan, mencaci maki, menuduh orang, memakan harta orang lain, dan lain sebagainya. Jadi ada orang di hari kiamat nanti dari umat Rasulullah, yaitu datang kepada Allah Subhanahu wa taala membawa amal sholatnya, membawa amal zakatnya, membawa amal puasanya. Namun dia juga membawa amal-amal keburukan. Seperti amal mencaci orang, amal keburukan mencaci orang, amal keburukan memakan harta orang lain, amal keburukan hal-hal yang sifatnya negatif yang dapat merugikan orang lain. Wa yu'ta hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Maka ketika dia membawa amal-amal itu, Allah ada beberapa orang yang datang kepadanya karena ingin mendapatkan peradilan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau mungkin ditekniskannya adalah ketika orang itu bangga dengan amal sholatnya, dengan amal puasanya, dengan amal zakatnya, dan dia sangat yakin akan masuk surga. Namun ketika dia merasa yakin masuk surga, namun dia ditahan oleh orang-orang yang pernah disakitinya. Wahai Allah Subhanahu wa taala, Allah, ya Allah, orang ini dulu pernah mencaciku di halayak umum. Aku merasa terhina, wahai Allah. Maka sekarang berikanlah peradilan yang seadil-adilnya kepada orang ini. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada orang yang mencaci tersebut, apakah benar ya fulan, engkau pernah mencaci orang ini? Maka ganjaran atau pahala sholatnya diberikan kepada
orang yang dicaci. Lalu selanjutnya datang lagi orang yang diambil hartanya. Ya Allah, orang ini dulu, si Fulan, pernah memakan jatah kami di dunia, memakan bagian harta kami di dunia. Maka sekarang saya datang kepadamu ya Allah. Saya meminta peradilan yang seadil-adilnya. Karena di dunia kami tidak dapat mendapatkan peradilan yang selayak-layaknya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada si Fulan tersebut, seraya apa yang si Fulan pun mengiyakannya. Karena memang ketika nanti kita berada pada peradilan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diadili dengan seadil-adilnya. Sehingga amal-amal ibadah, amal-amal sholat, amal-amal puasa, amal-amal zakat itu habis untuk mengganti daripada amal-amal keburukan yang dilakukan si fulan di dunia. Bila mana masih ada lagi amal-amal keburukan yang dilakukan oleh si fulan tersebut, namun pahalanya sudah habis, maka amal-amal kejelekan orang yang dicaci, orang yang dihina, orang yang dirugikan akan diberikan kepada si fulan. Maka orang-orang yang seperti inilah yang tergolong orang yang merugi. Ibarat berdagang, modal sudah habis, malah memiliki utang. Para pemirsa Wisnu Media yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh ampunan. Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam hadisnya bahwasannya orang yang berpuasa, man shoma Ramadan imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Orang yang berpuasa di bulan Ramadan akan dihapuskan dosa-dosanya. Marilah momentum bulan Ramadan ini kita buat untuk memaksimalkan ibadah kita. Dan jangan lupa, jangan sampai kita menyengsarakan orang lain yang sehingga dapat mencelakai kita nanti di akhirat. Seperti halnya orang-orang yang celaka atau orang-orang yang merugi. Seperti hadis Rasulullah SAW, Ramadan mengajarkan kita untuk tetap menguatkan diri untuk menambah momentum-momentum ibadah. Maka semoga saja kita semua diberikan kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjalankan ibadah-ibadah, menjalankan puasa dengan baik dan mendapatkan amalnya, menjalankan sholat tarawih dengan maksimal dan menggapai yang seperti didawuhkan dalam Al-Quran, yaitu adalah la'allakum tattaqun, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiranya itu yang dapat kita sampaikan. Kurang lebih mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.